Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nopiansa dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu dengan NPM C0C0210058. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang accounting in action. Akuntansi terdiri dari 3 aktivitas akun utama. Aktivitas utama dari akuntansi itu yang pertama, identifikasi. Apa yang kita identifikasi? Yang diidentifikasi itu adalah transaksi. Transaksi itu adalah kejadian bisnis. Kejadian bisnis itu adalah setiap peristiwa yang terjadi dalam kaitannya dengan bisnis yang dijalankan. Kenapa transaksi itu perlu diidentifikasi? Karena transaksi yang terjadi di perusahaan ada yang akan dicatat secara akuntansi dan ada juga yang tidak perlu dicatat secara akuntansi. Yang membedakan antara yang perlu dicatat secara akuntansi dan tidak perlu dicatat secara akuntansi itu adalah ada transaksi keuangan, ada transaksi non keuangan. Transaksi keuangan berarti setiap kejadian bisnis atau setiap peristiwa yang terjadi di perusahaan yang akan mempengaruhi posisi keuangannya suatu perusahaan. Contohnya, saya sebagai entitas, di dompet saya terdapat uang 500.000. Kemudian saya pergi lewat secara berkeri. Kemudian saya masuk, saya belilah makanan di situ dengan nilai 100.000. Itu kejadian bisnis dalam entitas kaitannya terhadap saya. Maka uang berkurang sejumlah 100.000, tinggal 400.000 lagi, tetapi saya punya makanan yang nilainya sama seperti 100.000. Itu dikatakan terjadi perubahan posisi keuangan, maka akan dicatat secara akuntansi. Kemudian, jika kita bawa ke yang lebih besar, contohnya saya mempunyai usaha fotokopi. Dari usaha fotokopi itu, saya melakukan transaksi hari ini membeli kertas 10 rim secara tunai. Satu rimnya 50.000. Berarti saya membayar dengan uang 500.000. Nah, yang saya dapatkan itu kertas. Kertas itu dalam fotokopi akan digunakan untuk memberikan layanan jasa fotokopi. Maka dia akan diakui sebagai barang habis pakai. Awalnya saya tidak mempunyai kertas 10 rim senilai 5.000. Karena saya telah membeli, maka dapatlah saya barang habis pakai berupa kertas sebanyak 10 rim dengan nilai 500.000. Tetapi juga kehilangan uang sebesar 500.000. Maka itu contoh dari transaksi keuangan. Karena terjadi perubahan posisi keuangan. Dapat barang habis pakai berupa kertas, nilainya 500.000, tetapi uang juga berkurang sebesar 500.000. Itu transaksi keuangan dan akan diproses secara akuntan. Kemudian ada juga yang tidak mempengaruhi perubahan posisi laporan keuangan. Misalnya hari ini usaha fotokopi saya merekrut karyawan. Kemudian datanglah Ririn untuk menjadi karyawan usaha saya. Saya wawancara dia, kemudian saya tanya seperti apa komitmen dia. Apakah sanggup bekerja sampai jam 10 malam? Kemudian, apakah dia menerima gajinya setiap bulannya 1.500.000? Itu kejadian bisnis juga. Tetapi, apakah ada pengaruhnya terhadap posisi keuangan perusahaan saya ketika saya mewawancara Ririn? Maka jawabannya tidak ada. Tetapi itu juga termasuk transaksi, tapi tidak mempengaruhi perubahan posisi keuangan fotokopi saya. Maka itu disebut transaksi dan keuangan. Tidak perlu dicatat secara akuntansi. Itulah alasan kenapa perlu diidentifikasi. Karena yang akan kita lakukan proses pencatatan itu adalah transaksi-transaksi keuangan. Transaksi itu harus ada bukti transaksinya. Bukti transaksi itu harus ada karena adanya transaksi. Secara etikanya, tidak boleh ada bukti transaksi kalau kejadiannya tidak pernah terjadi. Kemudian, apabila kita disuruh oleh perusahaan untuk membeli hubungannya dengan perusahaan, jangan pernah lupa untuk meminta bukti transaksi kepada tempat atau toko tempat kita membeli. Karena itu kita membeli itu uang perusahaan. Kemudian bukti transaksi itu kita berikan kepada staf akunting kita sebagai dasar ia mencatat. Oleh bendahara, dia tidak akan mau mengganti barang itu ketika kita tidak mempunyai buktinya. Walaupun barang itu sudah ada di perusahaan, jika kita tidak mempunyai buktinya, jika kita sebagai staf akunting yang melakukan pencatatan, jangan mau melakukan pencatatan dari suatu transaksi yang tidak pernah kita dapatkan buktinya. Akunting itu juga aktivitas utamanya
kedua setelah identifikasi itu adalah record. Aktivitas pencatatan itu ada 3 pencatatan. Yang pertama adalah mencatat transaksi berdasarkan buktinya ke jurnal. Jurnal itu adalah catatan akuntansi pertama kali dibuat. Kemudian yang kedua adalah memposting, yaitu memindahkan informasi ke jurnal ke buku besar, atau bisa disebut tahap pengklasifikasian. Yang ketiga adalah tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran adalah akuntansi itu dalam bentuk neraca saldo. Kemudian nanti hasil dari proses akuntansi ini kita hasilkan yang namanya informasi. Informasinya berupa laporan keuangan. Informasi ini akan kita komunikasikan atau sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pengguna informasi keuangan adalah apakah dia mengambil suatu keputusan bisnis yang didasarkan pada laporan keuangan yang dia peroleh. Pengguna informasi akuntansi itu terbagi kelompoknya menjadi 2. Ada pengguna internal dan ada juga pengguna eksternal. Internal adalah personil orang yang ada di perusahaan tersebut yang menggunakan laporan informasi keuangan dalam pengambilan keputusannya. Yang menjadi pengguna internal itu manajer pemasaran. Di sini dijelaskan kepentingan manajer pemasaran terkait laporan keuangan yang dianalisis, yaitu menentukan berapa harga untuk memaksimalkan labanya perusahaan. Dasarnya dengan laporan keuangan. Supaya tahu dengan harga sekian, kita bisa mencapai laba bersih sebesar sekian. Kemudian, bagian keuangan atau manajer keuangan. Kepentingan manajer keuangan itu yaitu menentukan perusahaan bisa tidakkah membayar dividen kepada pemegang saham. Karena dividen itu dibagikan kepada perusahaan itu dalam bentuk tunai. Maka tersedia atau tidak cash yang mencukupi untuk membayar dividen, maka yang mengambil keputusan itu adalah manajer keuangan. Dasarnya laporan keuangan. Dia melihat posisi keuangan kas apakah mencukupi untuk kita membagikan dividen. Kemudian manajer human resource atau sumber daya manusia. Tugas dari manajer human resource itu apakah mampu untuk menaikkan gaji karyawan. Itu maka yang menganalisis itu adalah bagian sumber daya manusia. Dasarnya itu dilihat dari laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu external user. Adalah pengguna itu bukan bagian dari perusahaan tersebut, tetapi ia berada di luar dari perusahaan tersebut, maka disebut sebagai pengguna eksternal. Contohnya investor. Investor itu memiliki kelebihan dana dan punya niat untuk menginvestasikan atau menanamkan dana tersebut. Kemudian kreditor, yaitu pihak atau perusahaan yang meminjamkan uangnya kepada pihak lain. Contohnya bank. Kalau kita jadi pihak bank ingin meminjamkan kredit kepada masyarakat, maka apakah mampu atau tidak untuk membayarnya itu bisa berdasarkan data. Kemudian, dasar menjalankan bisnis yang paling utama itu adalah etika. Dalam proses penyusunan laporan keuangan, kita harus patuh terhadap standar akuntansi yang kita gunakan. Asumsi dasar laporan keuangan tidak boleh dilanggar. Jika kita melanggar asumsi dasar, maka pelanggaran yang sangat fatal. Asumsi dasar ini harus kita patuhi. Kemudian ada 5 asumsi dasar yang berlaku dalam laporan keuangan. Yang pertama, asumsi ekonomi. Asumsi entitas ekonomi adalah perusahaan dipandang atau dianggap sebagai suatu entitas yang berbeda dari entitas yang lain. Kemudian yang kedua, asumsi entitas ekonomi ini mengatakan bahwa sudah ada pemisahan secara legal antara aset perusahaan dengan aset pribadi. Ada 3 bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Apa yang dimaksud perusahaan perseorangan? Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang didirikan oleh seseorang. Jika dalam laba usaha, itu maka untuk si pemilik tadi. Jika rugi yang dialami oleh perusahaan tersebut, maka yang menanggung perusahaan tersebut si pemilik tadi. Kemudian, aset pribadi dari pemilik masih bercampur dengan aset usahanya. Itu namanya perusahaan perseorangan. Jadi, modalnya berasal dari modal individu. Contohnya, saya mau membuka salon. Salon itu adalah usaha perseorangan saya. Modalnya berasal dari modal saya sendiri. Kalau salon saya itu laris manis, maka laba dari usaha salon, maka mutlak semuanya adalah milik saya. Tetapi kalau rugi, maka yang harus menanggung kerugian itu tersebut adalah saya sendiri. Termasuk kalau salonnya berhutang tidak sanggup membayar,
Kemudian dari penjual aset saldonya belum juga mencukupi untuk melunasi hutang, maka aset pribadi dari saya juga ikut. Kemudian persekutuan. Contohnya Lara, Febri, Kencanawati bersekutu sama-sama mendirikan suatu CV atau suatu firma. Jadi modal berasal dari 3 sekutu tersebut. Jika perusahaan atau firma ini mendapatkan laba, maka akan dibagi secara proporsional yang sesuai dengan berapa proporsi dari modal masing-masing sekutu tadi. Kalau Lara yang paling besar, maka Lara yang mendapatkan laba yang paling besar. Begitu juga rugi. Yang menanggung rugi yang paling besar adalah Lara sendiri, karena dia yang menginvestasikan modalnya yang paling besar di antara sekutu yang lain. Sama juga perusahaan perseorangan belum ada pemisahan. Artinya, jika firma tadi rugi, punya hutang, maka aset dari sekutu mereka bertiga ini yang menanggung. Bedanya dengan perseorangan yaitu modalnya berasal dari perseorangan. Yang berikutnya yaitu perseroan. Keunggulan dari perseroan terbatas atau PT ini adalah mampu mengakses modal lebih baik atau lebih luas. Asumsi yang kedua ada namanya asumsi berkelanjutan usaha. Maksudnya yaitu usaha perusahaan itu didirikan untuk terus berlanjut, bukan untuk segera dibubarkan. Bukti asumsi ini berlaku bisa dibuktikan dari memilah ada yang namanya aset lancar dan ada juga namanya aset tidak lancar. Aset lancar itu adalah aset perusahaan yang manfaatnya kurang dari 1 tahun, dan aset tidak lancar itu adalah aset perusahaan yang manfaatnya lebih dari 5 tahun. Contohnya bangunan, mobil, itu mampu memberikan manfaat bagi perusahaan itu lebih dari 1 tahun. Kemudian asumsi yang ketiga adalah asumsi satuan moneter. Apa maksudnya asumsi moneter itu? Asumsi ini menyatakan bahwa dalam pengukuran, dalam penilaian, dan pencatatan ataupun dalam pelaporan, kita harus menggunakan laporan satuan mata uang, misalnya rupiah atau dolar. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam akuntansi yaitu prinsip pengakuan. Prinsip pengakuan ini terbagi menjadi 2, ada prinsip pengakuan pendapatan dan ada juga prinsip pengakuan beban. Asumsi akrual mempengaruhi prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Pendapatan diakui perusahaan ketika jasa sudah diberikan, tanpa mempertimbangkan apakah ada uang yang diterima atau tidak. Tolak ukur mengakui pendapatan adalah apakah kita sudah memberikan jasa atau belum. Kemudian prinsip pengakuan beban ketika kita sudah menerima manfaat atau perusahaan sudah menerima manfaat. Walaupun kita belum bayar, tetapi kita sudah memperoleh manfaat, maka kita harus akui itu sebagai beban. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.